Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa zayyanahu fi qulubina wa karrihnal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama, para masyayikh, para bunyai, para pak kiai, para tokoh agama, dan seluruh pemirsa Daksinarga TV dan seluruh pendengar Kadang Warga Daksinarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan nikmat maunahnya kepada kita semua sehingga kita dapat dalam detik ini diberikan umur, diberikan kesehatan wal afiyah. Dengan afiyah kita dapat melaksanakan perintah Allah yang mana nantinya akan menambahkan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang nantinya akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Daksinarga TV dan seluruh pendengar Kadang Warga Daksinarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia. Maka Allah memudahkan kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Allah memudahkan kita untuk mendapatkan pahala atau balasan dari apa yang kita lakukan. Akan tetapi, jangan kita dengan kemudahan tersebut kita tergiur melakukan perkara-perkara yang dapat merusak pahala apa yang telah kita lakukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sittatu asya tuhbitul a'mal." Jadi ada 6 perkara yang mana itu dapat merusak pahala kebaikan yang telah kita lakukan. Apa perkara itu? Yang pertama, al-istighol bi'uyubil khalq, yakni bersibuk mencari kesalahan dan aib orang lain. Seharusnya kita sebagai orang muslim disibukkan untuk introspeksi diri, untuk mencari kesalahan diri kita sendiri, bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Man najah ya Rasulullah? Man najah?" Kemudian Rasul menjawab dengan tegas,
amsik alaika bilisan. Maka siapa ya Rasulullah orang yang selamat di dunia itu? Kemudian Rasulullah menjawab dengan tegas, yaitu orang-orang yang menjaga lisannya. Secara garis besar di sini, menjaga lisan berarti tidak menggunjing orang lain, tidak mencari keburukan orang lain, tidak mencari kesalahan orang lain. Sebagai orang Islam, seharusnya kita melihat orang lain itu melihat hal-hal yang positif saja, bukan melihat hal-hal yang negatif atau kesalahannya. Ada orang yang pendiam, kalau bahasanya sekarang itu introvert. Malah orang itu mengolok-olok, ini loh, ada orang kok pendiam banget. Berarti ini termasuk golongan introvert. Padahal seharusnya kita malu dengan orang yang seperti ini, orang yang introvert. Karena apa? Mereka tidak punya waktu untuk menggunjing atau mencari kejelekan orang lain. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan orang itu terletak pada penjagaan lisannya. Ucapan atau lisan itu sangat ringan, akan tetapi dampaknya luar biasa. Banyak di sana, di luar sana, orang yang bacokan, pembunuhan berawal dari lisannya. Na'udzubillah, semoga kita semua dijauhkan dari keburukan tersebut, dijauhkan dari omongan yang buruk. Yang kedua, qaswatul qulub, artinya kerasnya hati. Ada nih orang yang mana tidak punya krentek ketika adzan berkumandang, padahal rumahnya berdekatan dengan musola, dengan masjid. Punya kesempatan untuk sholat berjamaah, tetapi apa? Tidak ada sama sekali krentek. Oh, aku mau jamaah, aku mau sholat berjamaah. Padahal dia punya waktu luang untuk melaksanakan sholat jamaah. Ada lagi orang yang tidak terenyuh ketika melihat orang lain kena musibah. Ada santunan anak yatim, tidak sama sekali hatinya terketuk untuk membantunya. Enak aja, ini uang hasil dari kerja payah saya. Seharusnya saya yang menggunakan, tidak akan aku berikan kepada orang lain. Saya yang bersusah payah. Nah, orang-orang yang seperti ini hatinya keras, tidak punya rasa iba kepada orang lain. Hati keras seperti ini karena apa? Karena banyak maksiat, banyak dosa, kesalahan yang ia perbuat, sehingga membuat keras hatinya. Padahal Allah itu, barang siapa yang beristighfar kepadaku, maka akan aku ampuni dosanya. Menjadi seorang muslim itu mudah. Ketika kita sengaja atau bahkan tidak sengaja melaksanakan dosa atau perbuatan yang buruk, lalu beristighfar, astaghfirullahaladzim, tentunya Allah akan menghapus keburukan atau dosa yang telah kita lakukan.
Karena manusia itu al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Orang itu tidak luput dari dosa dan lupa. Jadi ketika ada orang yang melakukan dosa atau perbuatan buruk, baik dengan sengaja maupun tidak, maka detik itu istighfarlah. Berbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim. Tuba liman wajada fi safihatihi istighfaron kathiron. Beruntuk sekali orang yang nanti di akhirat menerima catatan amalnya yang banyak sekali catatan istighfarnya. Jadi di sini kita mempunyai kesempatan jika melakukan perbuatan buruk maka segera beristighfar. Allah Maha Pengampun. Maka Allah akan mengampuni hambanya. Yang ketiga, perkara yang dapat merusak atau menghapus pahala kebaikan yang telah kita lakukan adalah hubbud dunya. Mencintai dunia. Kata Imam Ghazali, orang itu ada 3 kategori. Suka dunia, suka akhirat, yang ketiga, dunia jalan, akhirat juga jalan. Yang pertama, karena dia semata-mata karena dunia, jadi pagi bekerja, siang bekerja, sore, bahkan malam hari bekerja. Tidak ada waktu sedikit pun untuk beribadah. Nah, berbahaya sekali orang yang seperti ini, karena setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan di akhirat. Di dunia itu adalah tempat kita untuk menanam kebaikan yang nantinya akan kita peroleh kelak di akhirat. Sangat merugi bagi orang yang seperti ini, sangat mencintai dunia, yang tidak ada waktu sedikit pun untuk beribadah. Yang kedua, kategori orang yang mencintai akhirat saja, yang memikirkan akhirat saja. Pagi, siang, sore, malam, wiridan terus. Tidak bekerja. Bagaimana dia bisa menyambung hidupnya? Padahal hidup itu untuk ibadah. Bagaimana orang tersebut membiayai anak istrinya? Padahal kerja juga ibadah. Dengan bekerja kita menghasilkan uang sehingga dapat membiayai anak kita sekolah, membiayai kebutuhan keluarga. Apakah itu bukan ibadah? Ibadah. Makanya kalau bekerja kita niatkan ibadah untuk mencukupi keluarga kita. Insya Allah barokahnya lebih banyak. Yang ketiga, mencintai dunia dan akhiratnya juga jalan. Di sini kebanyakan kita pagi bekerja, setiap ada waktu untuk beribadah, sholat, kita istirahat untuk sholat. Kita ada waktunya untuk berzikir, ada waktunya untuk pergi ke masjid. Nah, yang ketiga ini adalah yang dicintai Allah. Bekerja iya, akhirat juga iya. Dunia iya, akhirat juga iya, diperoleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang dalam kategori 3 ini yang dikatakan Imam Ghazali, bahwasanya di dunia iya, akhirat juga. Yang keempat, qillatul ahya. Apa itu qillatul ahya? Sedikit rasa malu. Jadi
Kalau kita dulu melihat anak kecil bergandengan dengan yang bukan mahramnya, putra sama putri, ada rasa malu di situ. Nggak berangkat TPA, ada rasa malu. Teman saya itu berangkat TPA, saya nggak, ada rasa malu di situ. Berpegangan tangan dengan lawan jenis, ada rasa malu. Tapi sekarang sebaliknya, orang bergandengan tangan, berboncengan, yang bukan mahramnya, di-upload di sosmed, di IG, di TikTok, bahkan di Facebook. Dengan bangganya dia mengatakan, ini my beloved, ini pacar saya. Padahal belum halal. Nah, justru yang demikian ini adalah sedikit rasa malunya. Qillatul haya ini tadi. Yang demikian itu dapat menghapus pahala kebaikan yang telah kita lakukan. Qillatul haya tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang baik. Misalnya mau pergi ke masjid, malu. Saya selama ini belum pernah ke masjid, mau pergi ke masjid, malu. Tidak seperti itu. Tapi qillatul haya untuk perbuatan yang buruk. Tidak diperuntukkan untuk perbuatan yang baik. Seperti pergi ke masjid, mau sedekah, malu saya. Nggak akan jadi sedekah nanti. Nggak jadi sedekahnya, nggak jalan. Maka qillatul haya adalah untuk perilaku-perilaku yang menyimpang, yang buruk. Yang seperti tadi pacaran, belum halal. Mencuri, malu. Selanjutnya, yang kelima, tulul amal. Yaitu banyak angan-angan. Maksudnya gimana ini banyak angan-angan? Banyak angan-angan sudah merancang 1 tahun ke depan, saya mau merenovasi rumah. Ada seorang istri yang ngatur ke suaminya, bapak, besok tahun depan kita renovasi rumah, kita beli mobil. Ya kalau lama-lama suaminya jadi stroke, Bu. Kasihan. Kalau seperti itu, punya kelebihan uang, mari kita rembuk bareng-bareng sama suami. Bu, ini ada kelebihan uang. Oh ya, mari kita renovasi rumah. Nah, seperti itu. Jadi, tulal amal, tidak banyak angan-angan yang di luar batas kemampuan kita. Yang terakhir, yaitu dzulmun la yantahi, yaitu tidak mendolimi secara berkepanjangan. Ini artinya kita punya tangan, kita punya mulut, kita punya telinga. Yaitu kita gunakan untuk hal-hal kebaikan. Seperti tangan untuk menolong, bukan untuk memukul. Seperti lisan untuk membaca Al-Quran atau berkata dengan baik. Tidak untuk mencari aib orang lain. Tidak untuk menggunjing, memfitnah. Itu namanya dolim. Dolim ada madlum. Madlum adalah orang yang terdolimi. Jadi doanya orang yang terdolimi itu adalah mustajabah. Ketika orang itu merasa terdolimi, maka hati-hati. Yang kita tidak inginkan, dia adalah mendoakan kita yang tidak, yang kita tidak inginkan. Ya na'udzubillah min dzalik. Maka pemirsa Dak Sinarga TV dan para pendengar radio Kadang Warga Dak Sinarga, semoga kita dijauhkan dari 6 perkara yang tersebut tadi yang buruk, agar amal yang kita kerjakan tidak terhapus pahalanya, dan semoga kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam puasa Ramadan ini, marilah kita tidak hanya berpuasa secara dohir, yaitu menahan
lapar dan dahaga, tetapi juga berpuasa secara batin untuk tidak melakukan perbuatan buruk. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindak. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.